Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Yes. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep otak-otak kuah atau bakso otak-otak. Untuk bahannya sangat murah ya, tanpa menggunakan ikan loh sahabat. Sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description. Siapkan 120 gram terigu serbaguna, 150 gram tepung tapioka, 2 butir telur, kemudian 8 siung bawang putih ya sahabat. Namun di sini akan kita gunakan dibagi dua ya, sebagian untuk otak-otaknya dan sebagian lagi untuk kuahnya. Kemudian 2 batang daun bawang atau bawang pre yang akan kita rajang-rajang ya sahabat. Dan 1 batang seledri. Kemudian bawang goreng. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang dalam bentuk kemasan seperti ini saja ya sahabat, agar praktis karena dibutuhkan hanya sedikit saja. Kemudian siapkan juga minyak goreng secukupnya ya sahabat. Lalu gula pasir sebanyak 1 sendok makan, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya jika suka ya sahabat. Dan di sini ada baking soda ya sahabat, gunakan setengah sendok teh saja cukup ya sahabat. Dan juga ebi. Di sini kita menggunakan 1 sendok makan saja ya. Namun dapat dilebihkan jika sahabat suka. Kemudian merica ya sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan merica butiran seperti ini. Namun dapat diganti dengan merica bubuk ya. Dan air sebanyak 225 ml. Pertama-tama siapkan ebinya, kemudian kita cuci hingga bersih ya sahabat. Kemudian kita rendam menggunakan sedikit air agar memudahkan kita menghaluskannya nanti. Lalu rajang-rajang atau potong-potong bawang putih sebanyak 4 butir saja dulu ya sahabat. Yang 4 butir berikutnya nanti akan kita haluskan menyusul ya. Kemudian iris-iris tipis atau rajang-rajang daun bawang dan sekalian seledrinya juga ya sahabat. Nah, seperti ini ya sahabat. Sebagian nanti akan kita gunakan untuk otak-otaknya dan sebagian lagi untuk kuahnya ya sahabat. Nah, untuk kuahnya akan kita sisihkan terlebih dahulu. Tumis bawang putih yang telah kita rajang tadi ya, menggunakan 1 sendok makan minyak goreng. Jangan lupa diaduk ya sahabat agar tidak gosong. Tumis hingga berwarna kecoklatan. Seperti ini ya sahabat. Kemudian haluskan bersama dengan merica sebanyak 1 sendok teh merica butiran ya sahabat. Atau bisa juga merica bubuk ya sahabat. Lalu tambahkan ebinya. Yes. Kemudian 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan ya sahabat. Seperti ini ya. Setelah itu tuang air ke dalam wajan yang telah kita gunakan untuk menggoreng tadi ya sahabat, menggoreng bawang putih. Gunakan api yang kecil ya.
dan tambahkan bumbunya. Kemudian kita aduk-aduk hingga bumbunya menyatu dengan air ya. Lalu tambahkan terigunya dan kita aduk-aduk kembali hingga terigu menyatu dengan air ya sahabat, dan terhindar dari gerindil-gerindil ya sahabat. Aduk-aduk terus hingga adonan ini agak mengental ya sahabat. Setelah mengental, matikan apinya dan kita biarkan hingga adonan ini benar-benar dingin ya sahabat. Kemudian campurkan telur bersama dengan daun bawang yang telah kita rajang tadi ya sahabat, sebagian dari daun bawang, dan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita kocok lepas ya. Yes. Setelah adonan tadi benar-benar dingin seperti ini ya sahabat, dapat kita pegang. Campurkan adonan telurnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga adonan ini benar-benar menyatu ya sahabat, dan benar-benar lembut. Pastikan agar adonannya benar-benar halus ya. Seperti ini ya sahabat. Kemudian di tempat lain campurkan tepung tapioka dan tambahkan setengah sendok teh baking powder. Lalu kita aduk-aduk hingga rata terlebih dahulu ya sahabat. Setelah itu tambahkan adonan yang kita campurkan dengan telur tadi ya. Dan kita aduk-aduk kembali hingga menyatu dengan tepung tapiokanya. Seperti ini ya sahabat. Kemudian tangan kita cuci hingga bersih terlebih dahulu ya sahabat, karena kita akan membentuk adonan ini menggunakan tangan. Siapkan piring, taburi menggunakan sedikit tepung tapioka ya, agar tidak lengket. Kemudian tangan kita olesi menggunakan sedikit minyak dan ambil 1 sendok teh adonan, kemudian kita bentuk ya sahabat. Wangi pandan membentuk lonjong seperti ini agar membedakan dari bakso yang berbentuk bulat ya sahabat. Namun sahabat dapat menyesuaikan dengan kreativitas sahabat ya. Nah sahabat, pada saat membentuk adonan ini jangan membentuknya terlalu besar ya sahabat, karena adonannya akan mengembang pada saat direbus ya. Nah, untuk separuh dari adonan ini akan wangi pandan goreng besok ya sahabat, agar menjadi otak-otak goreng crispy. Untuk bentuknya di sini wangi pandan membedakannya dengan yang otak-otak kuah ya sahabat. Sahabat dapat menyaksikannya di episode berikutnya dari video wangi pandan ya. Nah, wangi pandan membentuk ujungnya runcing seperti ini ya sahabat. Nanti adonan ini akan wangi pandan simpan dalam kulkas, dan keesokan harinya akan wangi pandan goreng ya sahabat. Nah seperti ini ya sahabat, wangi pandan membagi dua bentuk untuk adonan ini ya dalam satu resep. Sahabat, sebelumnya Wangi Pandan mengingatkan kembali ya, untuk membantu Wangi Pandan meningkatkan atau mengembangkan channel ini ya sahabat, dengan cara subscribe. Karena banyak dari pemirsa dari Wangi Pandan yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Bantu ya sahabat. Terima kasih loh sebelumnya. Dan subscribe itu gratis kok sahabat. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya sahabat. Didihkan air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya jika suka. Biarkan hingga mendidih terlebih dahulu ya sahabat. Setelah mendidih, kita tidak perlu menambahkan minyak lagi ya, karena tadi pada saat membentuknya kita telah mengolesi tangan kita menggunakan minyak.
Jadi dipastikan adonan ini tidak akan melekat satu sama lain loh sahabat. Kemudian masukkan adonan secara perlahan-lahan ya sahabat, satu persatu seperti ini. Nah, nanti setelah matang, adonannya akan mengambang sendiri ya sahabat, tidak perlu diaduk. Gunakan api sedang saja ya sahabat, jangan terlalu besar, agar bagian dalamnya dapat matang secara merata. Seperti ini ya sahabat. Nah, adonan ini atau otak-otak ini telah mengembang dan membesar seperti ini ya sahabat. Kemudian setelah matang, saring dan letakkan ke dalam sebuah wadah terlebih dahulu ya sahabat. Setelah itu tambahkan sedikit air atau kuahnya ini agar adonannya tidak melekat satu sama lain ya. Nah, karena wangi pandan menggunakan dua bentuk, di sini wangi pandan akan melanjutkan merebus sebagiannya lagi ya sahabat. Yang akan wangi pandan simpan dalam kulkas dan akan digoreng esok ya sahabat, agar menjadi otak-otak goreng crispy. Nah, seperti ini ya sahabat, mengembang dan membesar seperti ini. Untuk air sisa rebusannya dapat dimanfaatkan untuk menjadi kuahnya ya sahabat. Namun sahabat bisa juga menggantinya dengan air yang baru. Sesuai selera saja ya sahabat. Tumis bawang putih dan merica yang telah kita haluskan ya, menggunakan 1 sendok makan minyak goreng. Tumis hingga harum. Kemudian campurkan ke dalam kuah ya sahabat. Kemudian didihkan selama 2 menit ya sahabat, agar kuahnya benar-benar matang. Dan kuahnya siap untuk disajikan bersama dengan otak-otaknya ya sahabat, hangat-hangat. Untuk sambalnya, rebus 10 buah cabai rawit selama 2 menit, kemudian haluskan bersama dengan garam ya sahabat. Lalu kita rebus kembali sebentar dan siap untuk disajikan. Nah, pada saat menyajikan jangan lupa menaburi menggunakan daun bawang, seledri, dan bawang gorengnya ya sahabat. Pasti enak sekali jika kita sajikan hangat-hangat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.